sampai sini ya. Jadi tadi bahwa makna kemerdekaan yang pertama, ketika seorang hamba ya terbebas dari penghambaan kepada selain Allah, karena hakikat hidup seorang manusia itu hanya menghambakan diri kepada Allah. Artinya Bapak Ibu, kalau kita hidup masih ada yang diibadahi selain Allah, masih ada rasa-rasa penghambaan kepada selain Allah, itu artinya kita belum merdeka. Contoh, ada orang yang kehidupannya begitu bergantung kepada pekerjaannya. Ada orang yang kehidupannya begitu bergantung kepada istrinya, begitu bergantung kepada suaminya, begitu bergantung kepada anaknya, sampai-sampai kebergantungan itu menimbulkan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir yang berlebihan kalau ditinggalkan sesuatu yang dia bergantung kepadanya. Nah, itu disebut sebagai orang yang menghambakan diri kepada selain Allah, gitu maksudnya. Paham betul nih? Contoh Pak Bu, menghamba kepada pekerjaan, itu maksudnya gimana? Orang akhirnya bergantungnya sudah bukan kepada Allah, tapi pada pekerjaannya. Seakan-akan yang memberikan kehidupannya, yang membuat dia bahagia, yang membuat anak istri senang-senang aja, itu adalah hasil dari pekerjaannya. Itu artinya orang yang seperti itu sebenarnya posisinya belum merdeka, karena hakikat hidupnya diciptakan itu untuk menghambakan diri pada Allah, tapi malah masih ada penghambaan kepada selain Allah. Artinya bisa jadi raganya merdeka, tapi jiwanya tidak merdeka karena menghambakan diri kepada selain Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, itu poin yang pertama. Jadi makna kemerdekaan itu ketika seorang hamba terbebas dari penghambaan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, makna kemerdekaan itu kondisi ketika seorang muslim ya bersyariat tanpa paksaan. Saya ulang, kondisi ketika seorang muslim bersyariat tanpa paksaan. Artinya Pak Bu, orang melaksanakan sholat, orang melaksanakan puasa, orang melaksanakan zakat dan seterusnya sudah bukan karena paksaan atau tekanan lingkungannya, tapi betul-betul berdasarkan kesadarannya. Ini juga termasuk orang-orang yang merdeka. Gitu. Karena Pak Bu, kita sebagai seorang muslim itu dituntut untuk melaksanakan 3 pilar. Ada akidah, ada syariat, dan ada akhlak. Kita hari ini mungkin bisa akidahnya benar, tapi tadi syariatnya mungkin berangkatnya bukan dari kesadaran, tapi berangkat dari keterpaksaan. Maka ini harus segera dibebaskan. Karena kita bersyariat itu harus berdasarkan kesadaran kita, bukan berdasarkan paksaan. Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam berdin atau dalam beragama. Itu artinya Pak Bu, coba kita tengok selama ini kualitas ubudiyah kita, kualitas peribadahan kita. Kita sholat itu karena siapa? Kita sholat itu posisinya karena apa? Kondisi hatinya bagaimana? Kondisi jiwanya bagaimana? Sudah ikhlas belum? Sudah ridho belum dalam sholatnya? Kalau belum ya tadi berarti belum merdeka kita dalam melaksanakan syariat. Padahal tadi syariat yang paling baik amalnya itu ketika dilaksanakan berdasarkan kesadaran, bukan berdasarkan paksaan. Contoh Pak Bu, panjenengan mendidik anak-anaknya. Ada 3 anak seumpamanya. Anak pertama sholat berdasarkan paksaan dari ayahnya. Anak yang kedua sholat berdasarkan melihat kebiasaan tetangga-tetangganya. Dan yang ketiga anak yang sholat berdasarkan kesadarannya. Yang paling baik yang mana? Yang nomor 3. Termasuk itu dikembalikan pada diri kita Pak Bu. Coba ditengok selama ini kita bersyariat itu sudah merdeka atau belum. Jangan-jangan kita bersyariat itu masih atas dasar paksaan dari orang lain atau tuntutan keadaan lingkungan kita gitu. Kadang-kadang sholat ke masjid karena pekewoh sama tetangganya. Nanti tidak ke masjid tidak dirasani. Itu akhirnya takutnya bukan pada Allahnya, takutnya kepada selain Allahnya. Bapak Ibu rahimakumullah, itu poin yang kedua. Di merdeka itu ketika kita bisa bersyariat tanpa adanya paksaan tapi berangkat dari kesadaran kita masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga adalah kondisi merdeka ketika kita tidak mengikuti hawa nafsu kita, ya. Ketika kita tidak mengikuti hawa nafsu kita atau tidak diperbudak oleh hawa nafsunya atau tidak menjadi hambanya hawa nafsu. Jadi kondisi merdeka yang ketiga ketika seorang muslim itu tidak diperbudak oleh hawa nafsunya.
Karena realitasnya ada beberapa manusia itu Pak Bu, katanya Allah, yang menuhankan hawa nafsu itu sebagai ilahnya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu nggak mengambil pelajaran bahwa ada segelintir manusia, beberapa manusia itu, bahkan banyak dari kalangan manusia itu yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya, gitu. Artinya mengukur standar kebaikan di lingkungannya, kebaikan di keluarganya bukan berdasarkan petunjuknya Allah, tapi berdasarkan hawa nafsunya. Kalau sekiranya perasaannya enak, setuju dengan keadaan itu, sekalipun salah menurutnya Allah, maka dia tetap membenarkan. Karena berangkat dari hawa nafsunya. Itulah orang yang menjadi budak dari hawa nafsu. Pak Bu, hawa nafsu nanti bentuknya banyak. Di antaranya ada syahwat, ada perasaan, dan ada sifat dasar. Ya, saya ulang, bentuk hawa nafsu itu banyak. Di antaranya ada syahwat, ada perasaan, dan ada sifat dasar manusia. Syahwat itu Pak Bu meliputi cinta kepada lawan jenis, kemudian cinta kepada harta, cinta kepada pekerjaannya, cinta kepada kendaraan-kendaraannya. Itu meliputi syahwat seperti itu. Sebagaimana Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati min dzahabil fiddah dan seterusnya. Jadi dijadikan indah dalam pandangan manusia itu untuk cinta terhadap sesuatu yang diinginkannya. Jadi syahwat itu mencintai yang diinginkannya. Cinta kepada lawan jenis, kepada anak-anaknya, kemudian cinta kepada hartanya, cinta kepada rumahnya, cinta kepada kendaraannya. Itu bagian dari syahwat. Dan itu bagian dari hawa nafsu. Kalau itu tidak bisa dimanajemen secara benar, maka dia akan menjadi budak dari syahwatnya. Pak Bu, betapa banyak kasus perselingkuhan karena seorang suami gagal mengendalikan syahwatnya, karena seorang istri gagal mengendalikan syahwatnya. Maka penting Pak Bu ya untuk menyadari bahwa kita sebagai manusia ini bekalnya nggak hanya akal, tapi juga diberikan nafsu yang harus dijaga. Maka mari sama-sama kita arahkan nafsu kita supaya sesuai dengan maksudnya Allah, sehingga kita tidak menjadi budak dari hawa nafsu. Itulah makna kemerdekaan. Jadi merdeka itu ketika kita terbebas dari belenggu-belenggu hawa nafsu atau tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sampai sini bisa dipahami? Sudah berapa poin tadi? Berapa Pak? 3 atau 4 Pak? 3 ya. Jadi yang pertama tadi apa? Merdeka ketika seseorang terbebas dari penghambaan selain kepada Allah. Yang kedua, ketika seorang bersyariat tanpa paksaan atas dasar kesadarannya. Yang ketiga, ketika seseorang terbebas dari hawa nafsunya atau tidak diperbudak oleh hawa nafsunya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah kondisi ketika seseorang ya merdeka itu adalah merdeka dari rasa ketakutan. Jadi kondisi merdeka yang berikutnya adalah ketika seorang muslim atau ketika seorang manusia itu bebas dari rasa ketakutan. Gitu. Jadi takut terhadap apapun. Jadi ketika kita masih ada rasa takut ya, maka itu menandakan bahwa kita sebenarnya belum merdeka. Contoh takut itu takut kepada apa Pak? Takut pada apa? Takut di PHK. Takut pada hantu itu ya. Ada Bu yang takut pada hantu? Atau takut pada apa? Ada Pak Bu yang takut pada kematian? Takut mati nggak Pak Bu? Bapak-bapak takut mati nggak Pak? Siap? Masya Allah. Siap Bu ya. Ibu-ibu takut mati buatan? Takut mati nggak Bu? Takut nggak Pak Bu? Kalau nggak takut, Bismillah ya. Kita pokoknya pasrah aja sama Allah, mau diambil kapan saja, gitu ya. Itu. Kalau masih takut ya berarti kita masih nego-negoan sama Allah. Ya Allah, jangan sekarang ya Allah, amalnya masih belum cukup. Gitu. Bu, Pak, takut nggak sama kematian? Kalau kita masih takut pada kematian, berarti kita belum merdeka. Sekali lagi, kalau kita masih takut pada kematian, berarti kita belum merdeka. Karena rasa takut itu menandakan bahwa seseorang itu ya belum merdeka gitu. Artinya dirinya belum bisa merasakan kebebasan dalam dirinya. Karena apa Bapak Ibu? Contoh, orang takut pada kematian.
Akhirnya mikir kematian itu menjadi satu hal yang parno dalam kehidupannya. Ketika berbicara soal kematian itu pokoknya serba takut gitu aja. Atau takut miskin lah, takut miskin, takut gak punya uang. Ada Pak Bu yang takut gak punya uang? Coba Pak Bu, kalau punya uang 10 juta seneng nggak? Kalau punya uang 10 juta seneng nggak? Punya uang 1 juta seneng nggak? Rasa senengnya lebih seneng yang 10 atau yang satu? Lebih seneng yang 10 atau yang satu? Rasa takutnya lebih takut yang 10 atau yang satu? Terus, kita nggak punya uang, seneng atau susah? Susah. Berarti masih takut kalau nggak punya uang. Coba. Berarti kita belum merdeka. Orang merdeka itu Pak Bu, dia mau nggak punya uang, mau miskin, mau mati kapanpun siap, itu namanya merdeka. Itu. Artinya betul-betul ketakutannya itu hanya untuk Allah. Karena Pak Bu, Allah itu ilah kita. Ilah itu yang ditakuti, yang dicintai, yang diharapkan. Kalau masih ada yang kita takuti selain daripada Allah atau melebihi ketakutan kita pada Allah, maka berarti kita masih menuhankan selain Allah. Atau dengan kata lain kita masih menghambakan diri kepada selain Allah sehingga belum merdeka diri kita. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan rasa khauf. Rasa takutnya itu masih bukan pada Allahnya, tapi masih pada yang lain-lainnya. Ya ini menandakan bahwa kita itu sedang tidak merdeka diri kita. Gitu Pak Bu. Maka pastikan hari ini coba dikikis ketakutan-ketakutan itu. Termasuk takut pada kematian gitu. Karena Pak Bu, takut pada kematian itu termasuk penyakit. Penyakit al-wahan namanya. Hubbud dunya karohiyatil maut. Cinta dunia dan takut mati. Itu penyakit Pak Bu. Kalau penyakit itu diobati enggak penyakit? Kalau nyaman ya enggak apa-apa. Sampai meninggal gitu aja. Dengan penyakitnya nyaman ya enggak apa-apa. Tapi kalau memang kita sadar itu penyakit ya harus diobati. Gitu. Artinya takut mati itu enggak boleh Pak Bu dalam Islam. Karena apa? Kematian itu satu hal yang pasti. Untuk apa kita menakutkan sesuatu yang pasti, sedangkan pasti akan terjadi kan gitu. Yang kita khawatirkan harusnya sesuatu yang nggak pasti. Contohnya apa? Iman kita, Pak. Iman kita dan nasib kita di akhirat, surga atau di neraka. Itu kan belum pasti. Nah, kalau kita khawatir pada yang itu ya lumayan lah ya. Daripada takut kepada kematian. Karena kematian ini satu hal yang pasti. Maka Pak Bu, cepat atau lambat, tua atau muda, semuanya pasti akan mengalami kematian. Sehingga tinggal nunggu waktu aja Pak Bu sebenarnya. Kapan gitu ya. Rindu nggak Bu pada kematian? Takut aja takut apalagi rindu ya. Yang pasti nggak rindu ya. Padahal Pak Bu, orang yang dia betul-betul dekat sama Allah, dia merindukan untuk berjumpa dengan Allah. Famayyarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang merindukan untuk berjumpa dengan Allah, maka dia akan mewujudkan dengan banyak-banyak beramal soleh. Gitu Pak. Rindu nggak Bu berjumpa dengan Allah? Pak, rindu nggak berjumpa dengan Allah? Pengen nggak ketemu Allah? Pengen, tapi jangan sekarang Mas ya. Itu artinya cinta masih bersyarat ya. Cinta masih bersyarat ya seperti itu. Makanya Pak Bu, orang-orang zaman dahulu ya yang mereka begitu dekat dengan Allah itu mereka sebenarnya merindukan perjumpaan dengan Allah. Ya akhirnya hari ini coba kita kembalikan pada diri kita. Mari sama-sama kita kikis rasa takut itu, takut kepada apapun termasuk takut pada kematian, dialihkan rasa takutnya hanya takut kepada Allah. Maka mudah-mudahan dengan demikian kita bisa terbebas dari rasa-rasa tadi tidak merdeka dalam diri kita, dialihkan menjadi hamba-hamba yang merdeka disebabkan kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah berapa tadi? 4 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu ya, yang berikutnya kondisi seorang muslim merdeka itu ketika dia bebas untuk memilih jalan hidupnya. Ya, sekali lagi, ketika dia bebas untuk memilih jalan hidupnya. Itu berarti dia sedang merdeka seorang muslim. Cuman Pak Bu harus diperhatikan ya, ada satu rambu-rambu dari Allah ya. Jadi seorang muslim yang merdeka itu ketika dia bebas untuk memilih jalan hidupnya, tapi ada satu rambu-rambu dari Allah ya. Bahwa al-haqqu mir rabbikum wala takunanna minal mumtarin. Ya, bahwa kebenaran itu datangnya dari
Tuhanmu dan jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang merugi. Artinya apa, Bu? Kita itu sebenarnya dibebaskan sama Allah untuk memilih jalan manapun dalam kehidupan, itu sebenarnya dibebaskan sama Allah. Itu menunjukkan bahwa kita sedang merdeka. Tapi ada garis bawah, asalkan sesuai dengan petunjuknya Allah. Insya Allah kita dibebaskan memilih itu. Kan sudah ada ya Bu ya di ayatnya ya, saya bacakan. Wa qulil haqqu min rabbikum